Dan kalau nantinya beliau ini ditunjuk sebagai sekjen PBB, maka para pembencinya Jokowi ini, para barisan sakit hati, para oplosan yang tidak jelas itu akan semakin stres. Stresnya semakin akut dan tidak bisa diobati lagi. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini, saya masih membahas seputar keberangkatan Presiden Jokowi ke luar negeri. Nah, pada kunjungan kerja Presiden Jokowi kali ini, yaitu ke Rusia dan juga Ukraina, terasa sangat berbeda. Kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina ini adalah kedua negara yang sedang konflik. Lalu kemudian kenapa saya katakan bahwa kunjungan kerja Jokowi kali ini terasa berbeda? Bagaimana tidak teman-teman? Bapak Presiden kita, Insinyur Haji Joko Widodo, dengan sangat berani membawa serta sang istri. Nah, ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat berbeda sekali. Nah, ini tentunya bukan soal bagaimana keamanan bagi seorang presiden yang mengajak ibu negara selaku istri, tetapi juga soal misi perdamaian yang coba dibawa oleh Presiden Jokowi. Perlu teman-teman ketahui bahwa posisi atau dalam kunjungan Presiden Jokowi kali ini, selain posisi Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau ini merupakan presidensi G20. Jadi tentunya banyak sekali negara yang berharap adanya kabar baik yang dapat dihasilkan dalam lawatan langsung Presiden Jokowi ke Rusia maupun Ukraina. Ya, kita pun tahu bahwa lewat laporan pemberitaan bahwa kehadiran Presiden Joko Widodo itu disambut baik dengan tangan terbuka oleh kedua negara. Rusia pun kita tahu setelah itu mereka menarik pasukannya dari Pulau Ular selama kunjungan Presiden Jokowi di Ukraina. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat bagus. Kemudian ada kabar baik lainnya bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin katanya mereka ini mau ikut serta dalam pembangunan IKN, dan juga ada tawaran untuk membangun proyek kereta api. Nah, ini sesuatu hal yang baik menurut saya. Nah, Presiden Ukraina juga terlihat sangat terbuka dan mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi secara langsung di Ukraina. Nah, ini tentunya merupakan suatu pertanda baik yang tentunya yang kita harapkan bisa mulai membuka jalan damai bagi kedua negara. Itu yang kita harapkan, dan juga dunia mengharapkan hal seperti itu. Mengingat dampak yang dihasilkan sejauh ini telah merugikan banyak negara. Bahkan perang Rusia dan Ukraina mempengaruhi banyak negara ini dalam urusan ekonomi. Nah, kita tahu kalau bagi pembencinya Jokowi ini, rasanya apapun hasil yang didapat Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Ukraina maupun Rusia,
ya tentunya bagi mereka itu akan direspon dengan hal yang atau sesuatu yang negatif. Ya, ini sama negatifnya dengan pernyataan si Fadlizon yang sempat berkata bahwa pengamanan terhadap Presiden Joko Widodo itu terlalu berlebihan. Dan yang lucunya lagi, pernyataan Fadlizon ini berbanding terbalik dengan apa yang pernah diminta olehnya untuk mengawal putrinya. Ya, kawalan yang menurut saya super berlebihan. Ya, karena mungkin beliau menganggap bahwa dia ini anggota DPR RI. Lalu dia ini adalah orang penting di Partai Gerindra. Jadi perlu pengawalan khusus. Nah, ini namanya kan tidak tahu malu. Anaknya kamu bilang harus ada pengawalan khusus. Sementara Presiden Jokowi dalam kunjungan kenegaraannya, Fadlizon bilang itu berlebihan. Nah, melihat kiprah dari Presiden Jokowi ini, tentunya saya berharap atau mungkin ada peluang bagi Presiden Jokowi untuk setelahnya nanti bisa menjadi Sekjen PBB. Dan peluang ini sangat terbuka. Dan ini bisa kita lihat dari bagaimana saat Presiden Jokowi menghadiri KTT G7 di Jerman. Terlihat semua pemimpin negara sangat welcome dengan kehadiran Presiden Joko Widodo. Ya, kita tahu bersama bahwa badan internasional seperti PBB ini kan dengan jabatan Sekjen PBB itu kan bertugas membawa persoalan yang dianggap dapat membahayakan perdamaian dan juga keamanan dunia. Maka tidak ada alasan bahwa menurut saya dianggap tepat kalau Jokowi yang sudah mendapat kepercayaan dari pemimpin banyak negara di dunia sebagai presidensi G20 itu bisa ditunjuk sebagai Sekjen PBB. Dan saya kira jalannya sangat terbuka sebagai seorang anak bangsa seperti Presiden Jokowi. Ya, kita tahu tentunya awalnya beliau ini bukan siapa-siapa dan dianggap remeh oleh banyak orang. Kemudian untuk mengabdi bagi kepentingan dunia, kenapa tidak? Ya, kita atau semua orang sudah tahu kemampuan Presiden Jokowi itu seperti apa. Ya, harapan saya, doa saya semoga setelah selesai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden kita, Presiden terbaik kita, Insinyur Haji Joko Widodo bisa ditunjuk sebagai Sekjen PBB. Dan kalau nantinya beliau ini ditunjuk sebagai Sekjen PBB, maka para pembencinya Jokowi ini, para barisan sakit hati, para oplosan yang tidak jelas itu akan semakin stres. Stresnya semakin akut dan tidak bisa diobati lagi. Oke, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih.